Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Tetapi sebelum itu, izinkan saya kilas balik tentang perkembangan Islam pada zaman modern. Oke, perkenalkan, nama saya Yunia Amanda dari 11 Busana 1, presensi 35. Baik teman-teman, sebelum masa modern kita akan mengulas balik tentang 3 zaman, yaitu zaman klasik, zaman pertengahan, dan zaman modern. Nah, zaman klasik ini pemerintahan langsung berada di tangan Rasulullah SAW pada masa ini. Nah, zaman pertengahan, pemerintah Islam dipimpin oleh dinasti Islam, dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani. Jadi kalau zaman modern ini tidak ada yang memimpin. Karena itu muncullah 3 golongan, yaitu revivalis, modernis, dan sekuleris. Oke. Karenanya pada masa modern ini muncul kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah negara Islam mengalami kemunduran akibat kemajuan Eropa dengan ditemukan teknologi perkapalan berkembang pesat pada abad ke-18 dan menjadi penguasa lautan, ekonomi, dan perdagangan dunia. Baru pada abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Padahal pada periode klasik 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara Barat. Pada masa itu masih berada pada masa kegelapan. Nah, menyadari kondisi tersebut menjadi spirit kebangkitan dunia Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, politik, maupun melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong. Setidaknya ada 3 faktor. Nah, inilah 3 faktor yang akan saya rangkum dalam tabel berikut. Selanjutnya ada tokoh-tokoh Islam dari masa modern, yaitu pertama Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari.
Dengan sejarah kondisi Islam pada masa modern, hal ini menjadi inspirasi agar Indonesia dapat terlepas dari penjajahan. Sisi positifnya, umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji bisa sampai ratusan ribu nyawa per tahun. Nah, pada masa itu, umat Islam tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga belajar dengan ulama di Makkah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah belajar dari Makkah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kedua organisasi tersebut sampai sekarang berpengaruh di Indonesia maupun dunia. Oke, hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kokoh, akan mengantarkan kemajuan umat Islam di masa yang akan datang. Kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman, nahwu, syarah, fikih, usul fikih, mantik, bahasa Arab, ulum Al-Quran, ulum al-hadis, dan sebagainya, sebagai fondasi untuk memahami Islam dengan komprehensif. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Yuni Amanda dari 11 Busana 1, presensi 35, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.